وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sila ni baca. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم والتعليم تذكر التذكير نفع والانتفاع إفادة واستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضاته ثوابه وقربه آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عليه ونفعنا الله به وبعلومه في الدنيا والآخرة. Kita lanjutkan mudzakarah kita kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Insyaallah malam ini kita membahas hikmah selanjutnya. Di kitab ini di hikmah ke-67. Yang baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Al-anwaru jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi. فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. Ini masih membahas mengenai cahaya. Dari beberapa pertemuan ini yang dibahas terus masalah nur atau cahaya. Kenapa? Ya, karena dengan cahaya inilah kita akan bisa melihat, baik kita melihat secara zahir mata kita ini, mata zahir kita ini, mata nampak kita ini, ataupun mata batin kita ini akan bisa melihat khazanah Allah, sifat-sifat Allah. Itu butuh cahaya juga, sebagaimana butuhnya mata kita ini bisa melihat benda-benda ini dengan cahaya. Kalau nggak ada cahaya matahari, tidak akan kita bisa melihat. Kalau nggak ada cahaya lampu ini gelap semua. Itu yang zahir. Nah, begitu juga yang batin, kita akan mampu melihat khazanah Allah yang berada di alam yang ada di luar kita ini atau di dalam kita ini, dari alam malakut, lahutnya Allah Subhanahu wa taala akan bisa jika ada cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjemah dulu al-anwaru an-nuru cahaya, jundul qalbi adalah pasukannya hati. Jadi cahaya ini adalah pasukannya hati. Jadi mau kuat cahaya, mau kuat hati kita ini, maka butuh cahaya. Kama anna zulmata, sebagaimana sesungguhnya kegelapan, jundun nafsi adalah pasukannya hawa nafsu. Jadi dalam diri kita ini semenjak kita lahir ini sampai mati itu perang yang dua ini, antara cahaya kegelapan, antara cahaya dan kegelapan. Perang terus, tidak akan pernah berhenti perangnya ini yang dua ini sampai kita mati tinggalkan dunia. Baru selesai peperangan kita dengan peperangan dua hal yang ada dalam diri kita ini.
Fa idza aradallah, maka jika menghendaki Allah yang surah abdahu, untuk menolong hambanya, amaddahu, maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan baginya bijunudil anwar, dengan cahaya-cahaya, dengan pasukan-pasukan cahaya. Tadi kan nur ini cahayanya hati, kegelapan ini cahayanya hawa nafsu. Maksudnya bukan cahayanya hati. Nur adalah pasukannya hati, dan kegelapan pasukannya hawa nafsu. Perang terus ini. Tapi jika Allah menghendaki menolong hambanya, menjadikan dia orang-orang yang baik, gitu, maka Allah akan kuatkan cahaya, Allah akan kuatkan pasukan cahaya tersebut. Wa qata'a anhu, dan Allah memutuskan madadadz zulmi, kekuatan kegelapan, wal aghyari, dan makhluk atau hawa nafsu. Paham terjemahnya? Secara mudahnya, hati kita ini punya pasukan namanya nur, dan hawa nafsu juga ini ada dalam diri kita semua ini. Hawa nafsu juga punya pasukan juga namanya kegelapan. Dan ini akan perang terus antara bisikan nur, ya bisikannya para malaikat, ilham-ilham kebaikan, dan juga hawa nafsu punya pasukan namanya kegelapan, ya para setan dan sebagainya itu. Tetapi jika Allah mau menolong hambanya untuk menjadi kekasihnya, Allah tolong dia dengan Allah kuatkan pasukan-pasukan nur tersebut. Allah akan tolong dia, akan Allah kuatkan pasukan-pasukan cahaya di dalam hatinya, dan Allah putuskan, Allah hilangkan, lemahkan darinya kekuatan-kekuatan kegelapan dan makhluk-makhluk gitu. Makanya di sini ini pelajaran buat kita sebelum kita bahas bahwa kita ini memang setiap saat itu butuh kepada Allah. Nggak bisa kita ini tanpa Allah setiap saat. Nah, setiap saat ini kita berhajat kepada Allah untuk selalu menolong, membimbing kita dalam setiap langkah-langkah kita ini, jangan sampai salahlah langkah. Kita nggak bisa kita ini mandiri, itu nggak bisa. Karena Nabi itu selalu berdoa, jangan biarkan atau lepas ya Allah diriku kepada diriku. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau lepas, enggak urus kau walaupun hanya sekejap mata. Jangan kau biarkan aku ngurus diriku walaupun sekejap mata. Kalau sampai Allah ini tidak bimbing kita, tidak tolong kita sekejap mata saja, hancur lebur kita. Maknanya apa? Setiap waktu ini memang kita selalu berhajat, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kalau seorang hamba itu betul-betul hamba, setiap waktu, setiap saat akan dia selalu berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi ajarkan, ada seorang sahabat Nabi itu minta amalan. Bukan minta amalan sih, Nabi sendiri yang kasih amalan kepada dia. Ini sahabat ini sangat selalu berkhidmat kepada Nabi, berkhidmat. Saking senangnya Nabi diajarkan satu amalan. Kamu amalkan ini amalan ini kalau kamu baca, maka Allah akan beri kamu anugerah yang sangat besar. Apa itu amalan? Ini kamu baca setiap habis sholat 5 waktu. Itu apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku. Maknanya kita ini nggak akan mampu. Untuk apa? Ala zikrika, untuk ingat Allah. Itu nggak mampu kita kalau dengan diri kita ini. Wa syukrika, dan bersyukur kepada Allah itu kita nggak akan mampu. Wa husni ibadatik, dan melakukan ibadah yang baik, yang benar itu nggak akan mampu, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diajarkan, dan ini setiap saat kamu baca, setiap waktu kamu baca, minta ya Allah tolong aku, bimbing aku, berikan kepada aku
kemampuan, kekuatan untuk selalu berzikir, bersyukur dan beribadah kepadamu. Kan bahasanya di sini, fa idza aradallahu ayyunsura 'abdahu, jika Allah menghendaki menolong hambanya, maka pasukan cahaya itu akan dikuatkan dan pasukan kegelapan akan dilemahkan. Nah, maknanya Allah yang bantu itu bukan karena kekuatan kita. Makanya kita ngaji sekali tasawuf, memang ngaji kitab ini kita disuruh untuk berlepas tabarri an haulik wa quwatik, untuk kita lepaskan kekuatan-kekuatan dari diri kita ini untuk bisa berbuat apa saja, terkhusus dalam hal ibadah pun harus kita nafikan kekuatan kita dan selalu kita tanamkan itu semua pemberian kekuatan daripada Allah. Kalau belum itu bisa terlepaskan, belumlah kita ini dikatakan akan bisa ma'rifat kepada Allah. Masih kita dikatakan, kalau bahasa anunya itu masih syirik khafi namanya. Paham ya? Syirik yang amat samar, merasa mampunya kita. Dan ini penghalang yang paling berat untuk kita bisa bermakrifat kepada Allah, dan inilah yang akan menjadi sebab kita itu akan rusak segala bentuk amal ibadah kita. Insyaallah ya. Itu intinya ngaji sukin ini, untuk lepaskan daya upaya kita itu kan kita isbatkan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-anwaru jundul qalbi, cahaya atau nur adalah pasukannya hati. Kama anna zulmata jundun nafsi, sebagaimana sungguhnya kegelapan adalah pasukannya hawa nafsu. Jadi semenjak kita lahir di dunia ini sudah kita diberikan musuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika kita belum paham apa-apa, belum mengerti apa-apa, sudah diletakkan dua musuh, kiri dan kanan, akan selalu menggerogoh kita, mengganggu kita untuk lupa kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kita tinggalkan dunia ini. Apa itu? Hawa nafsu dan setan. Itulah sebenarnya musuh inti kita itu. Tidak ada musuh di luar ini. Tidak ada musuh di luar ini. Makanya ada kaul mengatakan, jangan sekali-kali kamu tambah musuh, karena kamu sudah punya musuh. Maksudnya apa? Cukup dua ini saja sudah nggak bisa kita kalahkan, susah kita lawan nih hawa nafsu sama setan ini. Lagi-lagi kita mau tambah musuh yang lain. Nah, ini aja yang dua ini lelah telawan nih, lelah telawan, apalagi terombos luah. Ini hawa nafsu dan setan nih. Wah, yang jelaskan dulu kan bagaimana Allah ciptakan hawa nafsu itu, bagaimana penentangan hawa nafsu itu kepada Allah ketika dia diciptakan itu. Nentang berapa kali dimasukkan ke neraka oleh Allah, masih tetap juga nggak mau ngalah itu. Bagaimana dengan setan lagi yang sudah punya pengalaman sebelum kita lahir, dia sudah punya pengalaman menyesatkan para kekasih-kekasih Allah. Nah, itu musuh kita. Cukup sudah itu, tidak usah kita buat musuh yang di luar kita lagi. Ini aja sudah berat ini yang dua ini. Nah, paham ya? Nah, cuman ya kita nggak sadari, padahal sumber terjadinya permusuhan di luar ini karena di dalam ini belum beres. Nah, musuh di dalam ini belum bisa selesaikan, makanya nggak selesai yang di luar. Kalau kita sudah mampu membersihkan, mampu mengendalikan bisikan-bisikan hawa nafsu, mampu melawan bisikan-bisikan setan, nggak ada musuh di luar itu, nggak ada. Nah, nggak ada. Makanya pembunuhan pertama kali terjadi di dunia ini siapa? Qabil membunuh adiknya Habil. Itu kenapa terjadi? Karena nggak bisa kendalikan hawa nafsu dan selalu mendengar bisikan setan, terjadi sudah pembunuhan. Tapi kalau itu bisa dikendalikan, ya tidak ada yang seperti itu. Nah, makanya cukup jadikan musuh itu inilah yang dua ini, yang lain itu jangan. Paham ya? Ya, siapa yang orang yang akan bisa berdamai dengan seluruh makhluk-makhluk ini, ya orang yang sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Maksudnya orang yang sudah kenal dirinya sendiri, paham akan dirinya sendiri, maka inilah orang yang akan bisa berdamai dengan siapapun. Ya,
Kita kan banyak kurang kenal diri kita ini. Di luar diri kita banyak kita kenal satu persatu, tapi dalam diri kita ini belum kita kenal. Makanya kita banyak musuh di luar. Paham ya? Nah, seperti itu. Semenjak kita lahir di dunia ini sudah diletakkan dua musuh. Walaupun Allah letakkan dua musuh, tetapi tetap juga Allah berikan kita pasukan-pasukan untuk bisa melawan daripada musuh tersebut. Itulah yang namanya nur, cahaya. Nur dalam Al-Quran disebutkan 24 kali kurang lebih. Dan Allah sendiri sebutkan dirinya dengan sebutan nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Paham ya? Nah, nur ini, pasukan-pasukan daripada hati ini ada tentaranya apa saja pasukan-pasukan yang ada di dalam nur ini untuk menguatkan hati tersebut supaya tidak punya goyah. Dan juga kegelapannya dia punya cahaya, dia punya pasukan-pasukan juga untuk dengannya bisa menguatkan hawa nafsu dalam diri kita. Nah, itu yang perlu kita, apa saja hal-hal yang bisa menguatkan pasukan-pasukan cahaya sehingga hati kita itu bisa kuat, dan apa saja pasukan-pasukan kegelapan itu yang bisa menguatkan juga hawa nafsu kita. Paham ya? Paham ya ini? Nah, kalau dulu-dulu yang pernah jelaskan 7 tingkatan itu kan, jadi dalam Al-Quran, dalam hadis juga Allah sebutkan, dalam Al-Quran Allah sebutkan wa ja'ala dzulumati wan nur. Allah ciptakan zulumat, kegelapan dulu, baru Allah datangkan cahaya. Ketiadaan dulu ada, ketiadaan Allah ciptakan baru ada. Kami jadikan kegelapan kemudian cahaya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Jadi kematian dulu diciptakan oleh Allah, baru kehidupan. Maknanya gelap dulu, ketidakadaan dulu diciptakan, baru adanya kehidupan. Gelap dulu baru Allah datangkan cahaya. Maknanya setiap saat itu memang untuk apa saja kita butuh cahaya. Ini diri kita ini, hawa nafsu kita ini akan bisa meningkat dia sampai ke 7 tingkatan. Nanti itu puncaknya yang nomor 7, butuh cahaya. Pertama kan hawa nafsu. Hawa nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan. Setiap saat bisikan keburukan terus. Tapi kalau hawa nafsu ini diberi cahaya oleh Allah, berubah dia nanti. Kalau diberi cahaya hawa nafsu ini, dia akan menjadi akal. Walaupun masih melakukan keburukan, tapi sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk. Kalau hawa nafsu itu kan kita diberi, binatang diberi. Tapi kalau sudah diberikan cahaya beda. Nah, maka hawa nafsu jika diberi cahaya dia akan jadi akal. Tahu dia mana baik, mana buruk, walaupun belum bisa dia kerjakan. Nah, akal ini jika Allah beri cahaya, dia akan jadi hati. Hati kan bahasa Arabnya kolbun. Kolbun artinya bolak-balik. Nah, kalau akal ini sudah diberi cahaya, nanti akan menjadi kolbun, akan jadi hati. Mananya apa? Kadang taat, kadang maksiat. Sebagaimana hati namanya bolak-balik ya, kadang taat, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat. Terus ini. Nah, ini namanya hati. Selagi nur itu masih diberikan di hati kita, ya terkadangan taat, terkadangan maksiat, terkadangan taat, terkadang maksiat. Namanya hati itu kan bolak-balik. Bahkan lebih cepat dari bolak-baliknya kapas yang kita lepas ketika angin kencang itu bagian. Itu hati itu cepatnya bolak-balik. Kemudian seumpama Allah sayang dengan orang itu, akan diberi cahaya lagi hatinya, menjadi menaik menjadi ruh namanya. Ruh ini asal katanya roha, tenang sudah. Tidak lagi bolak-balik, tenang. Ini kalau roh ini sudah diberi, kalau hati diberi cahaya akan jadi ruh namanya. Ruh itu istirahat, tenang dia.
sudah demen, senang, sudah menikmati yang namanya ketaatan, ibadah itu sudah menikmati, rasakan. Tetapi ya, kalau Allah mau lagi beri cahaya di ruh tersebut, Allah berikan lagi, itu akan menjadi sir namanya. Bukan lagi nikmat, tenang dalam ibadah, tapi diberikan sedikit rahasia-rahasia. Entah itu berupa apa yang Allah sisipkan di situ. Ada Allah berikan kepada orang-orang yang sudah merasakan lezat ibadah, istiqomah dalam taat, itu akan diberikan bisikan-bisikan. Nah, itulah yang namanya ya ilham atau bisa karomah. Nah, yang terakhir, kalau sudah bisikan diberikan, kalau terus pun Allah berikan di hati, nah inilah yang terakhir yang namanya tajalli. Kalau bisikan itu masih sekedar bisikan. Kalau tajalli sudah melihat full, sudah melihatlah langsung kekuasaan Allah itu. Ini ranah batin. Nah, itulah namanya makrifat. Kayak tingkatnya karena 7. Sebagaimana nafsu tingkatnya 7, Nabi bisa berjumpa dengan Allah itu melewati langit 7, begitu juga dari nafsu naik menjadi akal, jadi akal kalau diberi cahaya naik menjadi hati, kolbun diberi nur oleh Allah naik menjadi ruh diberi naik menjadi sir menjadi tajalli. Maka disitulah maknanya apa? Kita ini setiap saat butuh cahaya, selalu minta hidayah, petunjuk, cahaya oleh Allah. Jangan puas, meningkat terus. Dari kelalaian, kalau sudah diberi hidayah bisa membedakan yang buruk, minta lagi hidayah supaya bisa tetap dalam kebaikan. Minta terus sampai kapan? Sampai betul-betul Allah ini dekat dengan kita baru. Dan hakikatnya nanti ya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Ya Allah alam, gitu yang disebutkan dalam keterangan-keterangan para ulama. Nah, kita kan sekarang tingkatan kita di mana ini? Di antara yang dua itu, antara qalbun dengan hawa nafsu. Kita ini ya rata-rata lah gitu, belum bisa nikmat, itminan dalam taat itu masih belum. Terkadangan datang gitu nikmat, tapi kadang juga ya malas, pendak, bosan itu. Nah, ini perlu kita minta kepada Allah, minta kita kepada Allah itu. Jangan masa puas itu minta. Kan target hidup kita ini kan memang target dan tujuan kita diciptakan oleh Allah itu apa? Untuk ibadah, untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disuruh begitu? Karena disitulah puncak kenikmatan di situ. Makrifat dengan Allah puncak kenikmatan itu. Tidak ada nikmat yang lebih daripada mengenal Allah. Kita tiba-tiba tebang uang semiliar, senang tende? Tiba-tiba ada orang kasih kita rumah besar bertingkat, senang tak? Senang tak? Senang karena dibeli oleh orang yang dermawan. Coba kita pikir, yang menciptakan orang dermawan itu siapa? Allah. Yang menciptakan orang dermawan itu lembut hatinya ngasih kita siapa? Yang menciptakan kita siapa? Menciptakan kita siapa? Mana orang sudah makrifat dengan Allah, dia mendapatkan inti sebuah seepin nikmat masih mau. Makanya dia tidak, kalau orang makrifat sudah enggak butuh itu. Karena kenikmatan yang dia rasakan itu melebihi nikmat-nikmat yang ada pada kita rasakan di dunia. Kita punya ini, kita punya gitu. Itu kan nikmat kecil itu. Nikmat yang diberikan di setiap hamba-hamba Allah. Nah, makrifat ini namanya makrifat ini orang yang sudah mendapat atau bertemu dengan zat yang menciptakan, yang memiliki semua kenikmatan. Cuman ya kita masih terbelalak, masih terkesan dengan nikmat-nikmat ciptaannya. Nggak mau kita cari yang menciptakan nikmat, malah ogah kita. Insyaallah ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi di antara pasukan-pasukan cahaya ini yang menjadi sebab kuatnya hati kita ini, yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongannya kepada kita, pertama dengan kekuatan yakin. Harus yakin. Cahaya yang ada dalam diri akan semakin kuat, itu butuh keyakinan.
Dia terbau ragu-ragu oleh agama ni, apalagi coba-coba. Namun dia coba-coba kurang yakin, ini malah bahayanya kepada keimanan kita kepada Allah. Mah kita coba-coba amalan ini sang-sang mempan. Itu kan cuma makhluk cocok main coba-coba. Kalau dengan Allah itu enggak boleh, harus dia yakin. Makanya amal agama ini kalau enggak yakin itu nanti bisa kecewa kita. Bisa kecewa. Karena enggak bisa kita coba-coba dalam urusan agama ini. Seolah-olah kita kurang yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kita buat amalan, kita coba-coba, coba-coba terbaca ayat nih, sang-sang. Nah, tidak boleh begitu itu. Tidak boleh. Amalkan sudah. Amalkan. Yakin kepada Allah. Urusan diberi itu ya terserah Allah. Bisa jadi langsung. Bisa jadi besok. Bisa jadi tidak di dunia, dia akhirat. Tapi enggak ragu-ragu itu memang enggak boleh kita. Tidak boleh kita ragu-ragu dalam amal itu. Amalkan sudah. Kalau diberi sekarang yang alhamdulillah. Kan Allah yang tahu kapan cocoknya itu diberi. Karena kalau diberi langsung kita tambah lalai, itu Allah tahu. Makanya ya pasti akan dikabul kalau tata caranya benar. Jangan makanya kita katakan coba-coba dalam agama ini, amalkan dia. Kalau begitu nanti ya kita permainkan Allah namanya. Maka perlu kita belajar yakin. Maka kita diperintah Nabi ta'allamul yakin, belajarlah yakin. Paham ya? Yakin akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini kita pegangan kita, siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, pasti aku akan berikan 1000 jalan keluar. Walaupun subulana ini banyak jalan keluar yang Allah akan berikan, pasti. Allah tidak akan menyanyiakan amalal muhsinin. Innallaha la yudhi'u amalal muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan-amalan orang-orang yang berbuat baik. Yang pertama, untuk memantapkan nur pasukan-pasukan hati ini, yaitu dalam setiap amal ini harus kita yakin dalam setiap amal agama. Aku ngaji pasti Allah akan bantu, pasti Allah akan tolong, pasti Allah akan ridhoi saya. Itu harus kita yakin itu. Harus kita yakin. Aku amalkan agama ini pasti aku beruntung, harus yakin. Kalau enggak yakin, ya hasilnya nanti kita akan banyak putus asa dan kecewa. Dan ingat bahwa kemuliaan itu tidak diukur dengan kemuliaan dunia agama itu. Nah, jangan kita katakan, oh, kok aku sering ngaji kok gini-gini doang kehidupanku. Enggak. Ukuran inti kemuliaan itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau dunia bisa diberikan oleh Allah, juga bisa tidak. Tapi udah kemuliaan akhirat itu pasti sudah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin sudah. Nah, cuman kita kan pandangannya ya ke dunianya saja kebanyakan. Oh, kalau saya sering ngaji, kalau saya sering ini, nanti ini akan habis semua, saya akan lalu semua. Nah itu makanya, karena sudah persangkaan kita itu dengan Allah seperti itu, ya seperti itulah Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama, harus yakin mantap dalam mengamalkan, ala basiratin, atas keyakinan yang mantap. Nah, jangan ada keraguan. Maka dalam satu kitab, dalam kitab Bahjatul Wasail, itu disebutkan termasuk maksiat hati itu apa? Min alamati ma'siyatil qalbi asyakku fillah. Termasuk maksiat ada dalam hati kita ini apa? Ragu-ragu dengan Allah, ragu dengan jaminan Allah, ragu dengan janji Allah, ragu dengan sifat dan zatnya Allah Subhanahu. Itu maksiat itu. Ragu-ragu dengan amalan-amalan yang kita buat ini, tertunda ini amalannya, tertunda, itu maksiat hati. Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian apa? Yang kedua, al-ilmu, butuh ilmu untuk menguatkan pasukan-pasukan hati ini. Karena kebodohan, al-jahlu dzulumat, karena kebodohan itu adalah kegelapan. Maka yang kita butuhkan untuk menguatkan hati ini ilmu. Maka tentunya mau kuat hati kita ini, kuatkan pasukan-pasukan nur yang ada di hati kita, kita butuh ilmu. Sering-sering ngaji, karena ilmu itu pemberitahuan.
pemberitahuan ini benar, ini tidak, ini yang patut dikerjakan, ini dijauhi, oh ini syubhat, ini tidak. Ini kalau kita nggak pakai ilmu, kita terbang, kita langgar saja, tidak pedulikan ini, ya bagaimana nur itu akan hidup, pasukan hati itu akan kuat. Sementara kita nggak tahu halal, haram, syubhat, pokoknya kita labrak semua, bagaimana akan kuat nur cahaya itu? Maka kita butuh ilmu supaya kita tahu, supaya kita tahu, maka tidak akan bisa. Sering tiang sampaikan hadis Nabi SAW yang beliau sabdakan, ittala'tu 'alan nar, ketika aku Isra Mi'raj, aku dilihatkan oleh Allah keadaan neraka, dan aku diperlihatkan kebanyakan pendudukan neraka itu isinya 90% itu al-fuqara, orang-orang fakir. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, fakir apakah yang Tuhan maksud ini? Apakah fakir harta? Kalau fakir harta, kami para sahabat kau ini kebanyakan orang fakir, masa kami masuk neraka sementara kami berjuang, berjihad bersama engkau? Maka Rasulullah sabdakan, la minal ilm, fakir ilmu. Orang kalau sudah fakir ilmu, banyak yang dia tahu, dia akan langgar semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk penguat yang kedua hati ini, maka butuh ilmu, rajin-rajin nuntut ilmu supaya benar jalan kita ini. Orang kalau jalannya nuntut ilmu itu mudah, insya Allah untuk masuk surga itu mudah. Itu jaminan Nabi itu. Tidak usah pusing-pusing pikir-pikir apa. Kering sering aja nuntut ilmu. Kalau sudah sering nuntut ilmu, itu pertanda jalan kita ini akan dipermudah untuk masuk surga. Man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang selalu memudahkan kakinya, langkahnya untuk datang di majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya untuk masuk surga. Maknanya apa? Semakin dia banyak nuntut ilmu, semakin banyak dia mengaji, semakin banyak dosanya dia ampuni, semakin banyak kenalnya dengan orang-orang saleh, semakin sering dia di majelis kebaikan, semakin paham dia dengan agama, semakin tahu dia mana yang halal. Itu maknanya dia akan dipermudah masuk surga. Namanya duduk di majelis ini, manfaatnya itu luar biasa. Faedah, manfaat yang paling besar ya duduk di majelis ilmu sudah. Lebih daripada jihad fi sabilillah. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga yaitu al-ilham, bisikan-bisikan baik. Kita butuh bisikan-bisikan baik. Bisikan-bisikan baik tentunya dari para malaikat. Maka bagaimana supaya kita dekat dengan para malaikat? Tentunya kita buat hal-hal yang beradakan dekatnya malaikat. Bagaimana? Ya selalu kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu, selalu zikir, baca Al-Quran, sholawat dan sebagainya. Kalau tiang arahkan ya selalu banyak baca sholawat. Nah, karena sholawat ini yang paling sering yang sampaikan, tidak ada istilah tertolak. Gelisah, susah atau apa saja perbanyak sudah sholawat. Karena sholawat ini dalam keadaan kita susah, senang, khusyuk, tidak khusyuk, tetap akan dihitung pahala, tetap akan sampai kepada Rasulullah. Paling mudah sudah itu, paling mudah, tapi khasiatnya paling besar. Kalau yang selain itu ya zikir harus kita khusyuk, ngagungkan. Kalau subhanallah sambil kita main-main ya kurang mudah, bisa gelap hati. Nah, maka ya pertama yakinnya dikuatkan. Kedua selalu nuntut ilmu. Ketiga ya, cari bisikan-bisikan malaikat dengan apa? Selalu banyak berzikir kepada Allah. Nanti pasukan hati itu akan kuat. Adapun kegelapan apa pasukannya? Untuk kuatnya hawa nafsu, baliknya tadi, lemah yakin kita kepada Allah, kurang yakin kita kepada Allah. Kalau aku ngaji diri, lamanku lalu gini lamku buat amalin nanti waktuku tertinggalkan, terbuang dan waktuku berusaha. Nah itu akan nafsu akan semakin kuat itu. Kemudian apa? Malas nuntut ilmu. Kedua apa? Itu kalau sudah kurang yakin, kemudian kurang nuntut ilmu, otomatis bisikan-bisikan hawa nafsu akan semakin kuat. Itu yang membuat kuatnya nafsu itu. Maka kalau Allah tolong orang itu, maka Allah akan kuatkan nur cahaya tersebut itu. Maka kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kuatkan hati ini, nur hati ini dalam diri kita. Bapak insyaallah ya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Nggih, sebelum kita lanjutkan yang ditanyakan.
Hah? Bisikan setan. Kalau hawa nafsu itu kan ketika kita duduk di sini, kita duduk di sini ngaji misalnya, kita merasa lelah, capek, kita pengen cepat istirahat, itu memang nafsu itu. Kalau bisikan malaikat, ya semakin kita capek lelah dia ngaji semakin besar pahalanya. Tapi bikin nafsu, wah lelah tuh nih, langsung datang setan, sugul. Nah, itu setan itu. Lalu nuhara respon lewat nafsu nih, wah merasa lelah, capek, mau istirahat, langsung setan datang. Arwana sugul angkat tangan, izin menek, terus kabur. Itu setan dia bisikan. Makanya kalau sudah nafsu ini pada temara tersakiti misalnya seorang, tempok tatap tabait barang, kan bisikan malaikat disuruh keikhlasan sabar. Lagu nafsu katakan mele sabar. Lagu teparan tebareh apa? Teparan yang dibanding lawan takut. Balas datang setan, balas. Nah, setan balas. Ini kompromi dua nih. Maka di situlah untuk bisa melawan ini kita butuh nur cahaya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa nur itu. Oke, setiap saat itu berpindah dari tadi yang sebutkan itu, dari hawa nafsu ke akal, ke qalbun, kemudian ke roh, kemudian ke sir, kemudian ke jadi kita butuh. Sampai kapan ya? Sampai mati kita butuh itu. Sampai kita tinggalkan dunia ini. Karena kita akan selesai perang dengan itu selepas kita sudah mati. Paham ya? Nggih. Ya. Iya. Hati. Iya. 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 Doa juga amalan. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita amalkan tadi itu. Pertama, kuatkan yakin kita caranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuatkan ngaji kita. Kemudian kuatkan bisikan-bisikan itu dengan apa? Amalan. Ya, bisa ditambah tadi doa itu aja kita amalkan. Kuatkan yakin, jangan ragu-ragu, jangan syak, karena maksiatnya hati itu syak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian enggak boleh kita memang ragu-ragu, coba-coba dalam amal. Kemudian kuatkan menuntut ilmu. Kemudian apa? Kuatkan bisikan-bisikan kebaikan malaikat, kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika perang ini terjadi, kalah bisikan-bisikan nur ini, lemah nur ini, apa yang terjadi? Maksiat akan semakin sering, nafsu akan semakin kuat, dan kelalaian akan semakin kuat kalau kalah kita. Tapi kalau kita menang, yaitu ditolong kita oleh Allah Subhanahu wa taala, putuskan cahaya kegelapan itu apa? Semangat ibadah semakin kuat, yakin kepada Allah semakin kuat, dan bisikan kebaikan akan semakin kuat. Makanya sekarang kita lemah ini menunjukkan ya nur itu memang lemah, bukan dek temele datang, dek temele ngaji, dek temele buat kebaikan. Memang bisikan itu lagi dalam keadaan lemah, nur itu lemah. Paham ya? Makanya itulah kita ini butuh pertolongan Allah, setiap saat minta kepada Allah. Jangan bergantung nanti, dan jangan. Setiap waktu, setiap saat mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Iya. Iya. Doa khusus untuk itu. Doanya ya sudah minta, sudah nggak bisa pakai bahasa Arab, ya, pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau yang mau kan ya yang sering dibaca oleh para ulama kita itu, ya baca itu doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Kemudian apa juga bisa dengan doa tawassul kepada Nabi. Apa doa tawassul? Allahumma nas'aluka bijahi nabiyyikal mustafa wa bi rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an ma'rifatik wa musyahadatik. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kemuliaan Rasulmu Muhammad dan hambamu, tahhir qalbi atau qulubana, sucikan hatiku, min kulli wasfin, dari segala bentuk sifat-sifat,
Yubaiduna, yang menjauhkan aku, min ma'rifatik, dari ma'rifat kepadamu, wa musyahadatik, dan musyahadah kepada itu juga bisa dipakai doa dengan kita bertawasul dengan Nabi. Ah. Doa ini panjang, ini dimasukkan. Gimana kalau kita tuliskan kopi? Ya nanti jamaahnya bisa dia di rekamannya, nanti di copy, disebarkan, sudah dapat pahala nanti. Dan jangan iya. Ini bisa nih jamaah ditulis, direkam, disebarkan pahala mau nanti. Dia semua ustaz atau unsurahan. Ya insyaallah ya. Ada jadi kreatif, ada kita ini ada jamaah yang kreatif, apa yang dari ustaznya ditulis, disebarkan ke jamaah, nanti semua pahala dapat sudah. Dia yang entah lima ustaznya doang apa-apa. Itu masih lebih kesibukan. Paham ya? Nah, jadi betul. Kiriman. Jadi ini dulu masih. Ya nanti insyaallah ya. Ya seperti itu. Dan ini terakhir yang sampaikan, ini penting juga, penting sangat. Ini supaya sudah tidak salah niat dalam ngaji ini ya. Jadi ngaji itu yang kita ambil dari penyampai itu apa yang disampaikan. Jadi yang kita ambil itu apa? Apa yang disampaikannya itu. Bukan lihat orangnya. Ada penyampai itu juga manusia. Dia bisa lelah, bisa dia capek, kadang bisa dia lalai, bahkan maksiat juga bisa terjadi. Tapi apa yang disampaikan itu kita ambil. Jangan kita tengok orangnya. Kalau kita tengok orangnya, oh itu ngeras doang nih Ustaz nih, masing-masing, jangan. Apa yang terkeluar memang baik, bisa sudah cerna, bisa sudah amalkan, walaupun sedikit-sedikit ambil. Kalau sudah tengok orangnya, pasti akan terhijab, tertutup, terjauh dari kebaikan. Sudah banyak terbukti. Nah, makanya selagi masih, jangankan Nabi sabdakan khudil hikmah walau kharajat min pahmil bahaim, ambil itu hikmah walaupun keluar dari pantatnya binatang. Itu kalau memang baik kita ambil. Makanya supaya kita ini enggak terhijab daripada ilmu, lihat apa yang disampaikannya itu, jangan lihat orangnya. Kalau lihat orangnya ya semua ini punya kekurangan. Setiap kita punya kekurangan, kelemahan, kita bisa capek, lelah dan sebagainya. Kalau kita lihat orangnya, pasti sudah berhenti, sudah kita menuntut ilmu. Sebenarnya menuntut ilmu itu sampai kapan? Sampai mati. Paham ini ya? Nah, wallahu alam bishawab. Deh, ada yang lagi? Sampai ya? Wallahu alam bisa, mudah-mudahan yang sedikit ini yang kita kaji ini bisa kita sedikit bisa paham, dan mudah-mudahan banyak dan bisa kita amalkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah.